Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi perubahan sosial. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Bintang Dwi Ramadhani dan rekan saya Ahmad Farhan. Yang pertama, mari kita bahas perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama, ada Selo Sumarjan. Menurut Selo Sumarjan, perubahan sosial itu adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap, dan pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, menurut Kingsley Davis. Menurut Kingsley Davis, perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Yang ketiga, menurut Samuel Koenig. Menurut Samuel Koenig, perubahan sosial itu menunjuk pada modifikasi yang terjadi pada kehidupan masyarakat. Dan yang keempat, menurut Matt Iver. Menurut Matt Iver, perubahan sosial adalah perubahan dalam kehidupan sosial atau perubahan terhadap keseimbangan sosial. Ciri-ciri perubahan sosial. Ciri-ciri perubahan sosial ini ada 3. Yang pertama, setiap masyarakat pasti mengalami perubahan baik lambat maupun cepat. Yang kedua, perubahan yang terjadi pada suatu lembaga kemasyarakatan akan diikuti dengan perubahan pada lembaga-lembaga sosial lainnya. Dan yang ketiga, perubahan sosial yang cepat biasanya menimbulkan disintegrasi yang bersifat sementara karena adanya proses penyesuaian diri. Selanjutnya, teori perubahan sosial. Yang pertama, ada teori klasik. Teori klasik ini dibagi menjadi 2. Yang satu teori linier dan yang satu teori siklus. Kita bahas pertama yang teori linier. Teori linier ini perubahan yang dapat diarahkan pada suatu titik tujuan tertentu, misalnya perubahan dari masyarakat tradisional menuju masyarakat maju atau modern. Yang kedua, teori siklus. Ini sebuah peradaban besar dalam siklus tahap akhir. Selanjutnya ada teori modern. Nah, teori modern ini terbagi menjadi beberapa bagian juga. Di antaranya ada teori evolusi. Teori evolusi ini adalah teori manusia dan masyarakat, termasuk di dalamnya kebudayaan mengalami perkembangan melalui tahap-tahap tertentu. Pada awalnya dari bentuk kesederhanaan kemudian berlanjut ke bentuk yang kompleks yang akhirnya sampai ke tahap kesempurnaan. Yang kedua ada teori konflik. Setiap masyarakat terus berubah. Setiap komponen masyarakat biasanya menunjang perubahan masyarakat. Setiap masyarakat biasanya berada dalam ketegangan dan konflik. Kestabilan sosial akan tergantung pada tekanan terhadap golongan yang satu dengan golongan lainnya. Yang ketiga, teori fungsional. Teori fungsional ini adalah setiap masyarakat relatif bersifat stabil. Setiap masyarakat, komponen masyarakat biasanya menunjang kestabilan masyarakat. Setiap masyarakat biasanya relatif diintegrasi. Kestabilan sosial sangat bergantung pada kesepakatan bersama di kalangan anggota kelompok masyarakat. Unsur yang berubah sangat cepat, umumnya yang berhubungan dengan kebudayaan material, sedangkan unsur yang berubah secara perlahan adalah unsur yang berhubungan dengan kebudayaan non-material. Yang keempat, ada teori modernisasi. Adalah perubahan negara-negara berkembang mengikuti laju perkembangan negara maju. Yang kelima, ada teori struktural. Perubahan yang sangat mendasar yang menyebabkan organisasi dalam masyarakat. Selanjutnya kita akan bahas bentuk-bentuk perubahan sosial. Nah, bentuk-bentuk perubahan sosial ini juga ada beberapa bagian. Kita akan membahas yang pertama berdasarkan proses atau waktu. Ini dibagi menjadi 2. Yang satu, evolusi. Evolusi itu adalah perubahan sosial yang terjadi dalam rentang waktu yang lama dan berlangsung secara lambat. Perubahan ini terjadi karena usaha masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan keperluan, keadaan, dan kondisi yang baru, timbul sejalan dengan perubahan masyarakat. Yang kedua ada revolusi.
Revolusi adalah perubahan-perubahan mendasar yang terjadi dalam rentang waktu yang sangat singkat dan berlangsung secara cepat. Dikatakan cepat karena perubahan tersebut berkenaan dengan perubahan perantara sosial yang sesungguhnya sangat sulit untuk berubah. Contohnya perubahan masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Berdasarkan perencanaannya, ini dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada perubahan sosial yang direncanakan, dan yang kedua ada perubahan sosial yang tidak direncanakan. Misalkan intensitas dibagi menjadi dua juga. Yang pertama ada perubahan kecil. Perubahan kecil adalah perubahan yang terjadi pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh lembaga pada masyarakat. Yang kedua, ada perubahan besar, adalah perubahan yang berpengaruh terhadap masyarakat dan lembaganya, seperti dalam sistem kerja, sistem kekerabatan, dan sistem stratifikasi sosial. Selanjutnya, berdasarkan perkembangan. Ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perubahan progres, adalah perubahan yang membawa ke arah kemajuan, dan perubahan regres adalah perubahan yang membawa ke arah kemunduran. Selanjutnya ada berdasarkan pengaruh. Perubahan struktur merupakan perubahan yang sangat mendasar sehingga menyebabkan perubahan dalam sistem ataupun aspek di dalam masyarakat yang mendorong pada organisasi perubahan ini berakibat pada berbagai bidang kehidupan. Yang kedua ada perubahan progres, adalah perubahan yang tidak mendasar, hanya menyempurnakan apa yang sudah ada di titik. Contohnya adalah revisi kebijakan keamanan, keuletan, dan perbatasan dengan memberi sanksi lebih keras terhadap kapal-kapal asing yang berusaha mengambil hasil bumi. Baiklah, saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu faktor penyebab perubahan sosial. Faktor internalnya, ada penemuan baru, pertentangan dalam masyarakat, terjadinya pemberontak, bertambah dan berkurangnya penduduk, dan peran tokoh karismatik. Lalu selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu masuknya unsur-unsur baru dari luar, peperangan, dan lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Lalu ada dampak perubahan sosial, yaitu ada dampak positif dan negatifnya. Dampak positifnya adalah globalisasi, demokratisasi, modernisasi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan lapangan pekerjaan. Dampak negatifnya adalah adanya disorganisasi nilai dan norma, munculnya konflik vertikal dan horizontal, munculnya krisis multidimensional, dan westernisasi dan sekularisasi hedonisme konsumerisme. Lalu selanjutnya ada karakteristik perubahan sosial. 1. Tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang karena setiap masyarakat mengalami perubahan. 2. Perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan tertentu dikunci pula oleh perubahan sama lembaga lainnya. 3. Perubahan yang lebat biasanya mengakibatkan disorganisasi sementara karena ada proses adaptasi. 4. Perubahan tidak dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja, karena kedua bidang tersebut saling timbal balik. 5. Dalam menghadapi atau menyikapi perubahan seseorang tidak menjadi korban dari perubahan namun penentuan perubahan. Baiklah, sekian dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.